Assalamualaikum, salam sejahtera friend. Kenalin ya, aku Mucipo. Aku akan jadi pemandu healing malam kalian melalui cerita-cerita hororku yang aku sampaikan berdasarkan kisah nyata. Di kisah nyata hororku ini gak bakalan aku tambah-tambahin, apalagi aku kurang-kurangin. Tapi terkadang aku bakalan samarin nama-nama tokoh di dalamnya karena aku bakalan jaga privasi mereka. Kalau mereka mengizinkan, baru aku bakalan share nama asli mereka, tempat tinggal mereka. Tapi aku nggak bakalan pakai yang namanya gimmick-gimmickan. Friend, terima aku ya, jadiin aku pemandu wisata malam kalian melalui cerita-cerita hororku. Jangan lupa bantu dukung aku lewat subscribe, komen, share. Jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ya. Asal kalian tahu aja, dukungan kalian tuh sangat berharga buat aku. So, terima aku ya friend. Untuk kisah perdanaku ini, aku bakalan bawain kisah horor dari Jawa Tengah yang dikirim sama temenku yang namanya Susi. Susi ini anak dari sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Dan sekarang si Susi ini udah kerja. Kisah yang bakalan aku bawain ini waktu dia belum lahir. Jadi dia dapat cerita ini dari nenek dan tetangga-tetangganya. So, yuk kita mulai cerita awalnya. Check it out. Bang bang musrahino srengenge muncul sunar sumambura. Bang bang musrahino srengenge Si Susi pingin bercerita tentang orang tuanya, menyangkut dengan tetangganya si mamanya Susi. Jadi rumahnya Susi ini bersebelahan banget nih sama si tetangga yang bakalan aku ceritain. Di cerita horor ini bermula ketika rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya Susi ini tiba-tiba ditempatin sama orang. Jadi rumah kosong yang ada di sebelahnya rumahnya Susi ini sebenarnya udah 10 tahun dia kosong. Dan selama itu pun sebenarnya nggak ada apa-apa. Orang tuanya Susi ini nggak pernah sama sekali diganggu. Tapi nggak tahu kenapa semenjak ada yang menempatinya justru malah jadi horor. Di suatu saat gitu kan ya, si ibunya Susi ini lagi beberes, lagi nyapu-nyapu di halamannya. Kan halamannya si keluarganya Susi ini otomatis nempel nih sama halamannya si tetangganya. Dan waktu itu tiba-tiba kayak adalah seorang nenek-nenek yang berdiri di depan rumahnya si tetangganya mamanya Susi ini. Dengan heran mamanya Susi ini menatap dan lalu menganggukkan tanda menyapa sopan. Tapi anehnya si nenek-nenek ini nggak nyapa balik, bahkan nggak ngerespon, cuman melototin aja. Dan bikin si mamanya Susi ini jadi merinding kan. Akhirnya dengan bergegas mamanya Susi ini masuk lagi ke rumahnya. Jadi mamanya Susi ini kayak gemeter gitu loh gara-gara tatapan dari si nenek tadi yang tajam banget tanpa ekspresi lain. Terus neneknya ini kayak ngawasin yang nggak seneng gitu loh sama mamanya Susi. Alhasil mamanya Susi jadi ketakutan kan. Dan kebetulan suaminya lewat. Dan si mamanya Susi ini pun berceritalah sama si papanya Susi. Mungkin karena bapaknya Susi ini berpikir secara logika, dia bilang cuman mungkin aja nenek itu lagi marah atau lagi bad mood. Jadinya dia nggak seneng aja ngelihat orang lain yang nyapa dia, atau sebenarnya emang dia nggak lagi fokus sama sapaan si mamanya Susi ini. Dan akhirnya mamanya Susi pun perlahan melupakan kejadian itu. Dan ke sore hariannya si mamanya Susi ini keluar lagi, dia mau pergi ke warung kayak gitu loh. Dan kebetulan dia ketemu sama tetangganya ini. Dan tetangganya mamanya Susi ini kita panggil aja Bu Ani ya guys. Terus mamanya Susi ini berusaha untuk
cari tahu siapa sih nenek yang tadi itu kelihatan kayak judes banget tadi. Dan tahu nggak apa yang dijawab sama si Bu Ani? Bu Ani ini kaget guys, dia itu bener-bener nggak paham apa yang diomongin sama si mamanya Susi. Karena emang di rumah itu cuman ada dia dan suaminya, nggak ada tuh yang namanya nenek. Mendengar jawaban dari Bu Ani, mamanya Susi ini langsung terdiam dong. Dia makin merinding dan makin ketakutan. Tapi candaan dari Bu Ani ini akhirnya melunturkan rasa takutnya si mamanya Susi, dan akhirnya keduanya pun pergi ke warung. Dari kejadian itulah awal mula rentetan horor terjadi di dalam rumah dan di luar rumahnya Ibu Ani ini. Nggak cuman ibunya Susi aja yang ngalamin hal horor itu. Orang lain pun terkadang suka ngelihat ada anak kecil-kecil yang lagi lari-larian di situ. Ada juga nenek-nenek yang lagi beberes di rumah itu. Kadang juga ada sosok pria asing yang berdiri diam di ujung rumah dari Bu Ani ini. Hasil rumahnya Bu Ani ini jadi guncingan para warga. Mereka tuh mengeluhkan dengan teror-teror horor yang mereka alami. Mereka itu kayak merasa terganggu. Gimana coba nggak terganggu? Setiap kali anak-anak mereka pergi ke masjid untuk TPA ataupun untuk ibadah, selalu aja pulangnya diganggu dengan sosok-sosok asing itu. Kadang juga bapak-bapak yang lagi ronda ataupun ibu-ibu yang kebetulan lewat di sekitaran rumahnya Bu Ani pun sering banget diganggu. Dan yang lebih gawat lagi, banyak banget pedagang yang kena prank sama makhluk yang ada di dalam rumahnya Bu Ani. Karena saking hebohnya kisah tentang teror horor yang dialami oleh tetangga-tetangganya Bu Ani, akhirnya Bu Ani dan suaminya si Pak Budi ini dengar juga kisah itu, dan mereka pun kepo, karena mereka nggak pernah ngalami hal aneh, dan mereka tuh tenang-tenang aja di dalam rumah itu, nggak pernah sekalipun mereka mengalami hal horor kayak yang diceritakan sama tetangga-tetangganya. Dan suatu hari Bu Ani ini ngepoin dong ke rumahnya ibunya Susi. Dia sekedar hanya ingin tahu sebenarnya ada kisah apa aja, dan ibunya Susi ini pernah ngalamin apa aja. Dan disitulah ibunya Susi bercerita semua yang dia alami, bahkan yang pernah dia alami sama tetangga-tetangga lain. So, si Bu Ani ini kaget dengar cerita itu. Bu Ani ini meyakinkan bahwa sebenarnya rumah ini nggak kenapa-napa. Mereka toh nggak pernah ngalamin kok hal-hal mistis itu, karena mereka adem ayem aja, dan buktinya pun mereka betah-betah aja tinggal di situ, dan nggak pernah juga kan ngelihat si Bu Ani ini heboh atau ketakutan atau mengalami hal-hal aneh. Ibunya Susi kan makin heran di sini, gimana bisa? Tanya tetangga aja yang diteror, sementara yang punya rumah nggak pernah ngalamin apapun. Aneh kan? Akhirnya karena udah begitu lama di rumahnya ibunya Susi, Bu Ani pun pamit pulang karena dia tahu bentar lagi suaminya bakalan pulang juga. Pas Bu Ani sampai di depan rumahnya, dia buka pintu dan masuk ke dalam. Ternyata suaminya udah ada dong di depan TV, lagi duduk ngebelakangin Bu Ani gitu. Terus dengan manja Bu Ani nyapa nih suaminya, merasa bersalah gitu loh karena nggak nyambut kepulangan suaminya. Dan Bu Ani pun nyapa sambil meluk suaminya dari belakang. Pas Bu Ani ini peluk suaminya dari belakang, dia ini nyapa suaminya gitu sambil minta maaf karena dia nggak nyambut suaminya pulang. Tapi saat Bu Ani meluk suaminya, dia kaget. Kenapa suhu badan suaminya begitu dingin? Karena saking kagetnya, Bu Ani ngelepasin pelukan suaminya dan ngelihat wajah suaminya. Tapi suaminya hanya tersenyum sambil ngeloyor pergi gitu loh. Saat Bu Ani tanya mau kemana, suaminya bilang mau mandi. Terus Bu Ani pun bergegas pergi menyiapkan makanan untuk mereka, karena Bu Ani pikir saat suaminya selesai mandi nanti, suaminya udah bisa langsung makan. Setelah makanan semua siap nih di meja makan, Bu Ani pun bergegas nih bawa handuk untuk diserahin ke suaminya. Terus pas dia ngelihat kamar mandi, dia kagetnya bukan kepalang guys.
Gimana nggak kaget? Kamar mandi itu kosong dalam keadaan pintu terbuka. Terus dia pikir mungkin suaminya udah pakai sarung kali ya, terus pergi kemana gitu. Dan dia pun akhirnya pergi ke halaman belakang untuk mencari suaminya. Sampai dia itu muterin tuh rumah, nggak juga ketemu tuh suaminya. Tiba-tiba pas dia mau masuk ke rumah, suaminya tuh udah kayak ngelakson-lakson dia gitu loh. Ternyata suaminya datang dengan motornya. Ini yang ngelihat suaminya baru pulang, dia tuh terbengong-bengong. Saking bengongnya dia itu jadi kayak nge-freeze, dan suaminya jadilah heran. Saat suaminya nih manggil beberapa kali dan gak direspon sama Bu Ani, padahal mereka bertatap-tatapan, si suami ini pun nepuk pundaknya si Bu Ani, sampailah si Bu Ani ini terpekik kaget. Terus habis itu suaminya tanya dong, ada apa? Kenapa kamu bengong di depan rumah? Dan istrinya pun bilang kalau bukannya tadi tuh Bapak udah di rumah, lagi nonton TV dan mau mandi, makanya tak siapin makan. Kok sekarang baru datang? Sebenarnya dari mana? Mendengar hal itu, suaminya kaget dong, karena dia emang bener-bener baru aja pulang dari kerjanya. Dia belum sampai rumah. Baru saat itulah dia sampai di rumah. Tapi kenapa istrinya bisa bilang gitu? Dan keduanya pun ngobrol di ruang tamu untuk membahas hal aneh tadi itu. Bu Ani pun jadi kayak sedikit merinding gitu.